underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, MK menegaskan bahwa setiap partai itu harus memenuhi kuota perempuan minimal 30% di daftar calegnya. Bagi partai yang tidak memenuhi kuota perempuan, maka MK memerintahkan untuk tidak bisa melenggang ke Senayan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Sepertinya itu baru wacana ya. Ya, Wacana ada yang mungkin ada yang kalah terus protes ya. Mencari-cari kesalahan. Partai ini kok tidak memenuhi kuota wanita. Ya, Padahal di dalam undang-undangnya untuk legislatif itu kan partai itu harus minimal ada 30% atau berapa itu ya. betul. Harus wanita. Ya, Nah ternyata sekarang kan kalau kita teliti kan ada yang nggak sampai 30%. betul. Ya. Ini kan timbul polemik kan. Ya, Nah kalau sudah seperti ini tuh sebetulnya sebetulnya kita tuh ribut untuk sesuatu yang tidak perlu. Sekarang mencari seorang anggota legislatif itu yang penting itu jenis kelaminnya, maaf ya, atau pinter bodohnya otak. Kan begitu kan? Jadi ini kan masa yang diutamakan kelaminnya. Minimum 30% perempuan. Nah sekarang kalau yang dari perempuan-perempuan dari partai itu ternyata kurang pinter, sehingga rakyat tidak memilih dia, betul? Kan otomatis kuotanya wanita perempuan tadi itu kan kurang. Nah ini terus gimana? Nah memimpin sebuah lembaga itu bukan ditentukan jenis kelaminnya. Tapi kalau kita pakai akal sehat, yang ditentukan dari cerdas atau tidaknya seorang penduduk Indonesia, ya kan? Apakah laki, apakah perempuan, asal otaknya oke, dia bisa memimpin, ya itu yang dipilih. Bukan ini harus dipilih yang perempuan. Ya kan? Nah, akhirnya dapatnya apa kalau weton milih itu? Ya wis. Nah, ini kalau nggak ada perempuannya nggak bisa masuk partai kita. Ya udah, semua perempuan aja. Asal rupanya cantik gitu kan. Atau ya bagaimana itulah harus jadikan pemimpin kita. Nah, gimana? Yuk lembaga kita mau dijadikan apa? Nah, ini yang salah kaprah. Ya. Jadi aturan ini membuat negara kita itu ya kayak gini. Jadi mestinya harus pakai akal sehat. Kalau memang ada perempuan yang memenuhi kriteria, ya itu boleh. Tapi kalau cuman mati urip pokoknya ini harus perempuan, nah itu tidak bisa. Ya, itu kalau kita mau melakukan satu perkawinan, lah itu laki ya harus cari perempuan supaya ada keturunannya, gitu kan? Itu betul, ya. Pokoknya harus perempuan loh ya, harus gitu kan? Nah, tapi kalau sekarang mengurusi lembaga, itu syaratnya harus perempuan. Dan sekarang perempuannya itu nggak ada yang memenuhi syarat, partainya terus tidak boleh duduk di Senayan, itu bagaimana? Kan maaf ya. kurang bisa diterima lah ya. Ya jadi kalau sempat keluar jadi polemik seperti ini ya repot ya. Kalau memang peraturannya sudah keluar dan ternyata tidak bisa dipenuhi model-model seperti itu, ya namanya peraturan itu kan yang membuat manusia kan. Betul. Ya langsung dirembuk aja kan. Ini ternyata nggak benar ini. Ya udah dirubah. Ketentuan harus perempuan itu enggak boleh diwajibkan, tapi dihimbau. Ya, alangkah cantiknya lembaga DPR kita kalau ada anggota-anggota yang berjenis perempuan. Itu kan bagus.
Ya jadi jangan dipaksakan harus. Ya. Itu kan jadi repot ya. Ya. Jadi seperti presiden. Presiden itu kan nggak bisa, harus perempuan yang nggak bisa. Betul. Harus laki yang nggak bisa. Umumnya memang pemimpin-pemimpin bangsa itu laki umumnya, tapi kan juga ada yang perempuan. Betul. Jadi ya kita juga mikir begitu. Ya. Perempuan boleh jadi presiden asal memang dia memenuhi syarat untuk jadi presiden. Ya. Ya salah satunya kan dipilih ya kan. Kalau nggak dipilih ya nggak bisa gitu kan. Jadi jangan ujuk-ujuk sudah nggak boleh. Ya. Karena ini hanya boleh untuk laki tok. Ya. Nah ini juga begitu. Misalnya anggota DPR 30%-nya harus perempuan. Ya. Nah, sekarang dia sudah mencapai 65% itu laki semua. Terus nggak ada yang perempuan. Terus partainya nggak boleh masuk ke Senayan Ya. karena nggak ada ini. Terus dipaksakan. Nah, nggak bisa kan? Ya. Ya, mana yang dipilih, kemampuannya atau jenis kelaminnya. Ya, jadi peraturan yang model seperti ini ya perlu dah ya segera direvisi Ya. agar polemik-polemik yang tidak bermanfaat seperti ini itu jangan ada lagi yang akan membuang energi kita yang seharusnya mikirin negara itu lebih baik malah ribut dengan sesuatu yang tidak esensial ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.